Sejarah Islam itu kan luas banget ya. Kadang-kadang bisa terasa rumit, bikin pusing. Tapi gimana kalau kita coba lihat semua itu sebagai satu cerita besar? Sebuah drama kolosal dengan 3 babak yang jelas. Nah, di sini kita akan coba bedah kerangka sederhananya. Anggap aja ini peta, biar kita nggak tersesat dalam pasang surut peradaban Islam yang luar biasa ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. 3 era besar di depan mata. Klasik, pertengahan, dan modern. Masing-masing punya alur ceritanya sendiri loh. Ada masa kejayaan, ada masa perpecahan, sampai akhirnya masa kebangkitan. Udah siap? Yuk, kita langsung lompat ke babak pertama. Nah, kita mulai dari babak pertama, era klasik. Kalau kita harus pilih satu kata buat gambarin era ini, kata itu adalah kejayaan. Titik. Ini adalah masa-masa di mana peradaban Islam bisa dibilang jadi pusatnya dunia. Eits, tapi jangan salah ya. Kejayaan di sini tuh bukan cuma soal menang perang atau memperluas wilayah aja. Bayangin deh, kota kayak Baghdad di masa itu. Itu tuh udah kayak Silicon Valley campur New Yorknya dunia. Semua ilmuwan, filsuf, seniman pada ngumpul di sana. Nah, itu dia ledakan pencapaian yang kita maksud. Di semua bidang, mulai dari politik sampai budaya. Keren banget. Dan periode ini nggak sebentar loh, kita ngomongin rentang waktu 600 tahun. Ini benar-benar jadi era cetak birunya peradaban Islam yang membentuk fondasi segalanya, dari hukum sampai arsitektur. Ekspansinya yang masif itu nggak cuma nyebarin pengaruh, tapi juga hebatnya, mereka menyerap dan ngembangin ilmu dari peradaban lain. Bener-bener masa keemasan deh. Oke, setelah mencapai puncak kejayaan, biasanya apa yang terjadi? Nah, disinilah babak kedua dimulai, era pertengahan. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar cerita tentang keruntuhan total, jauh dari itu. Ini lebih tepatnya adalah kisah tentang perubahan besar-besaran, transformasi. Kata kunci buat awal-awal era ini adalah disintegrasi. Gampangnya gini deh, bayangin sebuah kerajaan super besar yang tadinya utuh, tiba-tiba retak, terus pecah jadi kepingan-kepingan yang lebih kecil. Kekuatan yang tadinya terpusat di satu komando, sekarang jadi tersebar kemana-mana. Kurang lebih, itulah yang terjadi sama kekhalifahan di awal periode ini. Tapi dari kepingan-kepingan yang pecah itu justru muncul sesuatu yang baru. Jadi setelah fase disintegrasi, muncullah fase konsolidasi. Dari puing-puing kekuatan lama, malah lahir raksasa-raksasa baru. Kita pasti kenal nama-nama seperti Kekaisaran Ottoman, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Jadi ini bukan akhir dari cerita, tapi justru awal dari babak pembangunan kembali yang, ya, epik. Dan proses jatuh bangun ini nggak instan ya. Ini makan waktu lebih dari 500 tahun, dari tahun 1250 sampai 1800. Bayangin, selama setengah milenium itu, peta politik dan budaya dunia Islam itu benar-benar digambar ulang. Bisa dibilang, periode ini lagi nyiapin panggung buat babak selanjutnya. Akhirnya, sampailah kita di babak ketiga, era modern. Era yang era kita sekarang ini. Ini adalah kisah tentang bagaimana dunia Islam menghadapi tantangan-tantangan yang sama sekali baru dan berjuang untuk menemukan kembali identitas dan kekuatannya. Jadi, apa sih maksudnya kebangkitan di sini? Nah, di era ini, dunia Islam kan dihadapkan sama kekuatan baru yang dahsyat, kolonialisme dan revolusi industri dari Barat. Pertanyaan besarnya pun muncul, gimana caranya kita bisa jadi modern, tapi nggak kehilangan jati diri? Makanya periode ini isinya adalah pemikiran ulang, reformasi, dan perjuangan buat tetap relevan di dunia yang berubah drastis. Era ini dimulai kira-kira tahun 1800-an dan terus berjalan sampai sekarang. Sampai detik ini juga. Jadi, sejarah ini tuh bukan sesuatu yang cuma ada di buku pelajaran ya. Kita semua, secara sadar atau enggak, sedang ikut menulis kelanjutan ceritanya. Oke, kita udah jalan-jalan melintasi 3 babak besar. Sekarang, coba kita mundur sedikit deh, kita lihat gambaran utuhnya. Kerangka ini kalau kita pahami, benar-benar jadi alat bantu yang ampuh banget buat membaca narasi besar sejarah Islam. Coba kita lihat polanya, jelas banget kan? Babak pertama, klasik, ekspansi dan kejayaan. Babak kedua, pertengahan, ada disintegrasi, tapi kemudian muncul kerajaan-kerajaan besar baru. Dan babak ketiga, modern, masa kebangkitan yang masih berlangsung sampai sekarang. Ini tuh kayak siklus yang terus berputar, tumbuh, berubah, lalu bangkit lagi. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda. Dengan bekal kerangka 3 babak ini, kejayaan, perubahan, dan kebangkitan, gimana cara Anda melihat berbagai peristiwa yang terjadi di dunia Islam saat ini? Coba deh, waktu Anda baca berita atau lihat perkembangan yang ada, apakah pola ini bisa bantu kita jadi lebih paham? Sesuatu untuk direnungkan.